Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan anugerah Tuhan berlimpah atas kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Salam penuaian, salam terobosan. Hari ini Kamis tanggal 31 Juli 2021 adalah kita masuk di dalam minggu terakhir ya. Mohon maaf, tahun 2025 kita masuk dalam minggu terakhir dalam bulan Juli ini ya saudara-saudaraku, di mana kita banyak belajar dan banyak hal diajar tentang menjadi hidup yang tangguh dan kuat di dalam Kristus tentunya. Terima kasih, salam penuaian, salam terobosan buat kita semua. Renungan firman pagi ini kita akan ambil dari kitab Roma. Mari kita buka ayat firman Tuhan di kitab Roma ya. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Baik. Kitab Roma ayat 5 Roma 5 ayat 3 sampai ke 4. Saya akan bacakan. Tetapi bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Izinkan saya pagi hari ini akan memberikan tema sharing firman Tuhan, yaitu ketekunan yang memurnikan iman. Sekali lagi, ketekunan yang memurnikan iman. Baik. Di dalam firman Roma 5 ayat 3 tadi dikatakan kita harus bermegah nih di dalam setiap masalah, setiap kesengsaraan yang terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Kita percaya itu akan membuat pribadi kita menjadi kuat. Katakan amin. Haleluya. Dan bukan itu aja ya. Di dalam satu kesengsaraan dikatakan tadi kita bermegah supaya kita bisa menimbulkan yang namanya ketekunan. Karena apa? Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, teman-teman. Dan tahan uji akan menimbulkan suatu pengharapan dalam hidup kita. Melalui proses kehidupan atau kesesakan dan tantangan hidup yang kita hadapi di dalam sehari-hari kita, kita dapat mengembangkan itu yang namanya ketekunan, dan kekuatan kita pasti lebih besar lagi. Kesulitan yang kita hadapi dapat mengajar kita untuk bertahan dan tidak menyerah ya. Dalam ketahanan kita akan menemukan pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Dengan demikian, melalui proses-proses tersebut, kita dapat tumbuh dan menjadi pribadi yang kuat dan siap menghadapi tantangan kehidupan dengan keyakinan dan ketekunan. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan hidup. Saya katakan setiap orang, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan hidup. Mungkin dalam tekanan keluarga, mungkin kita yang tadinya sehat mengalami kesehatan kita terganggu, jadi kita melagi penyakit ya. Mungkin yang pernah saya katakan, kadang di dalam setiap kita sakit itu tidak kunjung sembuh ya, sehingga kita harus berobat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan kita tidak sembuh. Percayalah, itu adalah suatu proses supaya kita memurnikan hati kita. Tuhan melihat segala sesuatunya untuk membentuk karakter kita menjadi orang yang tahan uji ya. Kita banyak mungkin kita bertanya, kenapa sih Tuhan mengizinkan setiap penderitaan, setiap masalah dalam hidup kita? Kadang kita sering bertanya nih, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin berdoa, tetapi kenapa sih masalah itu masih ada? Sedangkan kita dari dunia ini, di luar sana, orang yang tidak mengikuti Tuhan, orang yang tidak pernah berdoa, justru dia terhindar dari satu masalah.
Pasti kita pernah bertanya nih, kenapa kok kita sebagai orang Kristen selalu ada masalah dalam hidup kita? Kita percaya tadi katakan, justru kita diajarkan untuk bermegah tuh teman-teman. Kenapa? Tuhan melihat, Tuhan menguji, Tuhan melihat hati kita supaya apa? Kita mengalami pemurnian dalam hidup supaya kita menerima suatu yang namanya tahan uji yang menimbulkan suatu pengharapan dalam hidup kita. Ya, saya akan memberikan ilustrasi mengapa sih Tuhan kok mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Saya akan memberikan, ini pernah saya lakukan eksperimen tadi malam ya, dan dalam ilustrasi ini, eksperimen ini menunjukkan bahwa pada setiap masalah yang Tuhan izinkan itu harus kita lewati proses itu. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup kuat, hidup tangguh. Kalaupun ada masalah, kita bisa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Wah, di sini saya sudah melakukan eksperimen tadi malam, saudara-saudaraku. Di sini ada telur, ya. Telur. Kita lihat perbentukan telur ini kalau kita perhatikan tidak ada perbedaan ya. Bentuknya dan warnanya bisa kelihatan dengan jelas ya, saudara-saudaraku ya. Ya. Dari bentuk dan warnanya pun sama kita lihat nih. Sekilas kita tidak tahu. Sekilas kita tidak melihat perbedaan di antara dua telur ini. Tapi saya mau katakan telur yang di kanan ini dengan telur yang di sebelah kiri ini ada perbedaannya, teman-teman. Apa itu perbedaannya? Telur yang sebelah kiri ini adalah telur biasa yang masih mentah. Ya, masih mentah yang belum diproses, yang masih belum digunakan apa-apa. Dan telur yang sebelah kanan saya ini telur yang sudah melalui proses, teman-teman. Telur ini sudah saya rebus dengan air yang sangat mendidih, sehingga membentuk telur ini ada perubahan di dalamnya, yaitu telur ini menjadi telur yang matang, teman-teman. Jadi kita lihat kan tidak ada perubahan secara kasat mata kita. Betul tidak? Oleh karena itu saya percaya apa yang menjadi perbedaan di sini letaknya, teman-teman. Pada saat telur sebelah kiri ini kita coba jatuhkan, mungkin saudara bisa coba nanti ya. Kalau telur biasa ini yang belum kita proses tadi kita jatuhkan ke bawah, saya percaya telur ini akan pecah. Telur ini akan menjadi pecah berkeping-keping. Bukan itu saja, isi yang di dalamnya juga akan hancur. Percaya ya? Coba kita tes nih. Kalau kita coba jatuhkan ke sini, nah kita lihat suatu getih ini akan pecah. Kita perhatikan isinya dan tempatnya pun akan retak ya teman-teman. Dan di dalamnya juga akan menjadi telur yang pecah di dalamnya. Tapi kita coba lihat dalam eksperimen yang kedua di sini, yaitu di sebelah kanan saya adalah telur yang sudah diproses melalui rebusan tadi yang sudah matang. Apabila ini kita benturkan pun kita jatuh, dia tetap kuat. Ya, karena kita lihat ada suatu perubahan di dalamnya. Di sini akan membantu suatu telur yang matang. Di dalamnya pun tidak akan berubah dan tidak akan hancur, teman-teman. Itu luar biasa sekali. Ini tadi malam sudah saya coba dan saya cek ya, saya eksperimen. Kalau kita jatuhkan dalam telur ini, dia hanya terlihat retakan-retakan dari luar aja. Tapi di dalam isinya tetap kuat dan kokoh, teman-teman. Dari ilustrasi ini, saya bisa ngambil kesimpulan bahwa kalau di dalam hidup kita, apapun Tuhan yang berikan dalam proses hidup kita, percayalah. Tuhan membentuk kita untuk menjadi lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan. Mungkin banyak dari kita sebagai orang Kristen masih seperti telur ayam yang di tangan kiri kita tadi. Ya. Ketika masalah datang, ketika dia dibenturkan dengan berbagai persoalan ya teman-teman, ketika kita menghadapi beban hidup yang berat mungkin, maka kita akan seperti telur yang di tangan kiri saya tadi, yang pecah, yang hancur, mungkin merasa kehidupannya hancur, tidak ada apa-apanya, yang merasa hampa, yang merasa kosong ya.
Tetapi perbedaan dengan orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup yang melewati proses-proses yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, kita akan seperti telur yang sebelah kanan saya tadi. Dia akan tahan uji, dia akan kuat menghadapi segala rintangan maupun cobaan atau beban yang hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi bantingan-bantingan atau benturan-benturan hidup, maka dalamnya tetap kokoh, dalamnya tidak hancur, saudara-saudaraku. Saudara, ini merupakan firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita ya. Kita bisa renungkan dalam ilustrasi tadi bahwasanya Tuhan memberikan setiap persoalan hidup kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Baik, telur yang rebus dalam air mendidih itu tadi dilambangkan dalam kehidupan kita yang siap diproses melalui masalah, kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin rasanya itu akan terasa berat, saya percaya, dan mungkin terasa sakit dalam proses yang kita jalankan tadi. Tapi saya mau katakan, ada pesan Tuhan yang mau disampaikan dalam setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Yaitu apa? Supaya kita menjadi pribadi yang kuat dan menimbulkan ketekanan dan tahan uji dalam pengharapan. Mari kita nyanyikan Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita percaya melalui apapun proses dalam hidup kita, kita harus bangga, teman-teman. Kita harus bermegah dalam setiap ujian dalam hidup kita, supaya kita mengalami pemurnian ya, dan tahan uji
akan menimbulkan ketekunan dan pengharapan. Haleluya. Ada beberapa pesan yang kita dapat ambil dalam renungan ilustrasi telur tadi ya teman-teman. Yang pertama, proses membentuk ketahanan. Sekali lagi saya katakan, proses membentuk ketahanan. Yaitu tadi telur yang mengalami perubahan setelah tadi direbus ya. Telur yang sudah direbus tadi tetap utuh ketika dibanting meskipun luarnya retak. Ini bicara tentang orang yang percaya, yang melewati setiap proses kehidupan bersama Tuhan, saudara-saudaraku. Proses ujian membuat iman kita kuat yang dikatakan di dalam ayat Roma 5 ayat 3 sampai ke 4 tadi ya. Penderitaan dan tantangan tidak menghancurkan kita, justru mematangkan karakter kita nih. Seperti telur ayam tadi yang mentah dimasak dalam rebusan air yang mendidih akan mematangkan telurnya. Demikian dengan hidup kita akan mematangkan setiap hidup kita. Kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Meskipun luka atau goresan bisa terlihat di luar, tapi di dalam hati kita tetap utuh bersama Yesus Kristus. Pesan yang kedua yaitu yang kita bisa ambil di sini dari ilustrasi tadi. Kalau kita tidak mau diproses di dalam Tuhan, hidup kita akan rapuh nih teman-teman. Hidup kita akan hancur, hidup kita akan hampa. Telur yang mentah langsung hancur ketika kita banting atau kita jatuhkan tadi. Ini melambangkan orang yang menolak proses tersebut. Ya, jadi kita tahu apabila kita menolak suatu ujian atau cobaan, pasti hidup kita akan lemah dan tidak kuat, bahkan akan hancur teman-teman. Hidup yang tidak berakar dalam firman maupun doa dan mudah goyah ketika ada tekanan-tekanan dalam hidup kita. Luka dari luar akan menghancurkan isi dalamnya jika tidak kuat di dalam Tuhan ya. Oleh karena itu teman-teman, ayo kita jangan sampai kita mengeluh atau kita bersungut-sungut apabila Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini ya. Yang ketiga, poinnya yaitu Tuhan memakai ujian untuk memurnikan setiap hidup kita. Setiap air mendidih yang memproses telur tadi, demikian juga tantangan hidup selalu memproses hidup kita ya. Tuhan tidak ingin menghancurkan kita, tetapi memurnikan supaya tahan terhadap tekanan. Kita coba baca lagi satu firman ayat di 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ke-7. Saya akan bacakan di sini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, kita justru diajarkan untuk bergembira dalam setiap masalah kita. Kita lihat tadi, supaya membuktikan kemurnian iman kita, supaya kita memperoleh kemuliaan, kehormatan, dan memperoleh puji-pujian yang akan dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Ada kata amin? Haleluya. Hidup kita mungkin terlihat sama dengan orang lain di luar teman-teman, tetapi yang membedakan adalah proses yang kita lewati bersama Tuhan. Biarlah setiap ujian membuat kita kuat seperti telur yang direbus tadi ya. Kita mungkin retak di luar, tapi hati kita yang di dalam tetap utuh di hadapan Tuhan dan tetap kuat di hadapan Tuhan.
Jangan melihat penderitaan hanya dari sisi negatif, tetapi lihatlah sebagai kesempatan Tuhan membentuk hidup kita. Saat mengalami ujian, saya katakan tetap juga dalam bertekun dalam doa dengan firman dan termasuk komunitas dalam rohani iman. Seperti saat ini kita bersatu di dalam komunitas iman mengadakan Zoom doa fajar. Kita percaya ini adalah pembentukan pribadi supaya hidup kita menjadi kuat di hadapan Tuhan. Bangun karakter tahan uji dengan tetap setia dan tidak goyah oleh keadaan. Pegang teguh pengharapan di dalam Kristus, sebab janjinya pasti digenapi. Haleluya. Demikian renungan singkat pagi ini yang bisa saya sharingkan. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari sebelumnya kita masuk dalam doa, kita nyanyikan lagi satu pujian buat kemuliaan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan sajalah ada kekuatan, ada pengharapan. Kita serahkan setiap roh kita untuk kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita. Seperti rusa rindu aliran sungai, demikian juga jiwaku merindukan Engkau. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Amin, amin, amin. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil dia Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil dia Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil dia Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil dia Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Mari kita satukan dalam hati ini dengan doa. Haleluya. Kau Yesus, 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 segalanya bagi hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Benar Bapa, Engkau adalah Yesus kami yang segalanya bagi setiap hidup kami Tuhan. Engkau adalah perisai dan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Bersamamu-lah kami mendapatkan ketenangan. Bersamamu-lah kami bisa hidup kuat dan tangguh di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, gimana kita bisa hidup kuat dan tangguh Tuhan, melalui proses-proses yang Tuhan izinkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, dalam proses itu kami bisa bermegah Tuhan. Justru kami bergembira dalam setiap proses yang Kau berikan bagi hidup kami Tuhan. Supaya kami apa? Supaya kami bertekun di dalam Tuhan. Supaya kami bisa tahan uji dan menimbulkan ketekunan, dan menimbulkan pengharapan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajari kami tetap kuat Tuhan. Ajari kami tetap beriman Tuhan, supaya kami hidup dalam kebenaran dalam firman-Mu Tuhan. Berkati setiap urapi dalam setiap kami Tuhan, di dalam setiap hidup kami Tuhan, supaya kami kuat seperti telur tadi Tuhan, yang mengalami proses di dalam perebusan di dalam air yang mendidih Tuhan. Demikian pula dengan hidup kami yang siap diproses Tuhan. Kami siap Tuhan, dan kami percaya itu semua segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap hidup beban masalah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di bersama-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan suatu kemuliaan bagi hidup kami. Dan kami percaya kami bisa menanggung segala perkara-perkara yang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan 3 kali. Amin, amin, amin.